pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Celestinus Kota. Saya merupakan seorang guru di SMKN 1 Leolega yang terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Lembata. Saya juga merupakan seorang mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 LPTK Undiknas Universitas Pendidikan. Hari ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran atau peer teaching yang merupakan kaitan dengan perangkat pembelajaran yang sudah kami buat. Mari kita simak video praktik pembelajaran berikut ini. Baik, selamat pagi adik-adikku sekalian. Di pembelajaran minggu ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara merakit komputer yang baik dan benar. Namun sebelumnya saya minta kesediaan satu orang untuk antar kita dalam doa. Saya minta Ibu Adik Radia bawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Adik Radia sudah bawa kita dalam doa. Sebelum mengawali, saya ingin absen dulu biar tahu aktivitas atau kemauan adik-adik semua mengenai pembelajaran kita. Karena kehadiran itu sangat penting untuk mengetahui kemauan dari adik-adik. Pertama itu Eugenia. Hadir, Pak. Oke. Suci ada? Hadir, Pak. Nur ada? Hadir, Pak. Ya. Ade Yayan? Hadir, Pak. Mantap. Andi? Iya, Pak, hadir. Hadir, Pak. Oke. Ida Ayu? Hadir, Pak. Wahyudi? Hadir, Pak, hadir. Mantap. Andri? Oh ya, Andri baru masuk ya. Oke, saya tanda. Karena orang-orang ini yang harus saya tanda itu untuk mengukur kemauan dari adik-adik, jadi saya harus absen. Karena belajar di SMK ini beda dengan waktu SMP dulu. SMK ini kita belajar untuk persiapan menghadapi dunia kerja. Jadi keaktifan adik-adik semua harus diukur. Oke. Sekarang kita lanjut. Minggu lalu kita sudah belajar. Hari ini, minggu lalu kita sudah belajar mengenai K3LH itu. Namun sebelum untuk melanjutkan pembelajaran minggu ini, saya minta adik Andi untuk ambil buku di perpustakaan. Oke. Ya. Sambil menunggu, mungkin ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Eugenia mungkin? Minggu lalu itu kita sudah belajar K3LH itu. Eugenia? Ya, Pak. K3LH masih ingat minggu lalu apa yang kita pelajari? Oh ya, ini tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, Pak. Oke, mantap. Minggu lalu itu pertemuan pertama, itu kita sudah belajar mengenai K3LH itu kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Yaitu berbicara mengenai keamanan kerja waktu merakit komputer, itu harus dipelajari sebelum kita
merakit komputer. Minggu lalu juga saya sudah jelaskan bahwa kenapa saya panggil adik-adik di sini. Mungkin kemarin waktu SMP, Bapak Ibu guru sering memanggil adik-adik semua dan anak-anak. Di sini kita di SMK, saya panggilnya adik-adik karena tingkat belajarnya sudah semakin tinggi. Jadi untuk kedekatan biar kita lebih dekat, saya panggilnya adik-adik. Mungkin besok lusa waktu kuliah adik-adik dipanggil teman-teman oleh Bapak Ibu dosen di kampus. Oke. Hari ini kita akan belajar merakit komputer. Minggu lalu juga saya sudah jelaskan tujuan atau output awal sejak adik-adik datang untuk lamar di SMK ini. Adik-adik harus tahu persis apa tujuan, ending atau output yang harus adik-adik dapat setelah out dari kelas dari SMK ini. Jadi mungkin harapan saya, mungkin gaya belajar yang kemarin di SMP mungkin malas, tinggalkan di sana. Di sini SMK, kita belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Jadi harus fokus, ini merupakan materi dasar, sebagai materi dasar untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Jadi waktu adik-adik datang melamar diri di sini, ambil kompetensi keahlian TKJ, adik-adik harus bisa tahu ending atau output setelah 3 tahun belajar di sini. Karena kita di sini diajarkan bagaimana cara untuk bersaing di dunia kerja. Oke, itu saya pikir itu review awal biar adik-adik paham alur, tujuan, dasar setelah adik-adik daftar di sini. Itu saja. Itu pengantar awal. Mari kita sama-sama belajar merakit komputer. Sebelum mulai, ya, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu, setelah belajar merakit komputer, adik-adik dapat menjelaskan bagian perangkat komputer. Yang kedua itu dapat menjelaskan spesifikasi komputer sesuai kebutuhan. Ketiga, dapat menerapkan langkah-langkah perakitan komputer. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah dalam merakit komputer. Yang kelima, merakit komputer dengan baik. Dan yang terakhir itu menyusun atau membuat satu laporan tentang hasil praktikum perakitan komputer. Oke. Ya. Merakit komputer merupakan materi dasar yang harus kita pelajari pada kompetensi keahlian TKJ, khususnya mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ini merupakan mata pelajaran awal, mata pelajaran dasar. Jadi harapan saya adik-adik fokus, karena ini mata pelajaran kejuruan yang paling awal yang harus adik-adik pelajari di SMK ini. Jadi sini SMK gaya belajarnya beda. Kalau SMP kemarin mungkin masih anak-anak, di sini saya sudah rubah gaya panggilnya adik-adik. Jadi wawasan atau cara berpikir adik-adik itu harus mulai rubah start dari kelas 10 ini. Oke. Merakit komputer tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa tahapan yang harus adik-adik lakukan atau harus adik-adik persiapkan. Itu harus disiapkan mulai dari persiapan mental, persiapan perlengkapan, peralatan yang berkaitan dengan perangkat komputer. Hari ini sebelum mempelajari perakitan komputer, kita harus mengenal lebih dulu peralatan yang dibutuhkan dalam merakit komputer. Oke. Ini ada 11 peralatan. Saya pikir ini sudah belajar di kelas 9 waktu SMP kemarin. Karena di SMP itu kalian sudah belajar tentang
hardware, software, dan brainware. Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Itu perangkat keras ada input, proses, dan output, itu sudah pelajari. Mungkin ada yang bisa bantu atau bisa jelaskan sedikit mengenai 11 peralatan di sini. Ada yang masih ingat pelajaran SMP? Andi mungkin? Dari 11 peralatan ini ada yang masih ingat fungsinya? Iya Pak. Sedikit ingat. Ingat ya? Iya Pak. Baik. Ini pelajaran yang sudah adik-adik dapat di SMP kemarin. Kalau seniormu kelas 11 kemarin, waktu saya tanya bilangnya tidak dapat atau belum dapat. Karena di SMP itu mereka belajar komputer hanya lihat di buku, tapi fisik komputer seperti apa itu mereka tidak tahu. Jadi di sini saya harus jelaskan sedikit biar teman-teman atau adik-adik yang notabene sekolahnya fasilitasnya lengkap itu mungkin sudah paham, tapi buat adik-adik yang sekolahnya di kampung itu sepertinya komputer itu mereka yang lihatnya di gambar. Ya, ini ada 11 peralatan ini mulai dari casing, motherboard, heatsink, power supply, prosesor, hard disk, RAM, optical drive, kabel data dan kabel power, monitor, keyboard, dan mouse. Itu 11 peralatan yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu casing. Ini casing. Kalau di HP itu ada casing, komputer juga ada casing. Casing ini fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan dan memisahkan komponen utama komputer seperti unit pemrosesan atau unit penyimpanan. Ini casing atau pembungkus luar. Yang kedua itu motherboard. Motherboard ini papan induk. Mother itu ibu atau induk, board itu papan. Jadi dari namanya saja itu fungsinya itu merupakan komponen utama yang menghubungkan semua perangkat yang ada dalam PC. Jadi semua perangkat yang ada dalam komputer itu, dalam CPU itu dihubungkan dengan motherboard ini. Maka namanya motherboard. Oke, untuk motherboard ini lanjut. Heatsink. Ini namanya heatsink. Fungsinya sebagai pendingin CPU. Ini heatsink. Ini adanya dalam CPU. Lanjut, power supply. Ya, ini power supply fungsinya untuk penyuplai arus. Untuk suplai arus semua komponen yang ada dalam CPU, terutama motherboard itu, ini dari power supply. Kalau yang bagian bawah ini sebelum merakit komputer itu harus tahu persis power supply-nya jadi atau tidak. Sekarang mungkin sudah jual alat untuk tes power supply-nya. Tapi kalau kita di kampung sini belum jual, kita tesnya manual. Ini di bawah ini cara untuk tes manual. Itu adik-adik tinggal ambil kabel sepotong, colok di port 14 dengan 15 atau 14 dengan 16 di sebelah. Tergantung tipe power supply-nya, entah itu ATX. Itu cara tesnya. Setelah colok ini kabel, ambil kabel arus, colok di sumber arus. Jangan colok dulu di sumber arus, baru colok kabel ini, jangan. Harus colok kabel ini, baru colok kabel arusnya ke sumber arus. Itu power supply. Berikut prosesor. Prosesor ini otak dari sebuah komputer. Semua instruksi yang dibuat atau dilakukan oleh orang yang menggunakan komputer diproses oleh prosesor, lalu menampilkan hasil instruksi yang sudah kita buat. Jadi prosesor itu orang biasa bilang itu otak dari sebuah komputer. Ini barangnya kecil tapi harganya lebih mahal dari semua perangkat yang lain. Oke, hard disk. Ini hard disk.
Tentunya semua sudah tahu fungsinya, mungkin di SMP kemarin sudah belajar, ini media penyimpanan data. Jadi foto, video, musik, terus segala macam yang data yang ada dalam komputermu itu disimpan di hard disk. Ya, ini memori atau RAM. RAM itu random access memory, itu perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Jadi kalau masyarakat umum memahami bahwa memori itu untuk simpan film atau video, itu sering masyarakat umum memahami seperti itu karena mereka sering beli memori di konter untuk pasang di HP, itu kan biasanya taruh lagu. Tapi memori yang saya maksudkan di sini, yang kita pelajari di sini itu RAM atau memori, itu media penyimpanan sementara. Jadi semua instruksi yang sudah adik-adik kerjakan selama komputernya hidup, itu disimpan sementaranya di memori ini. Tapi waktu komputer mati, semua data yang ada di sini hilang. Karena dia fungsinya hanya simpan sementara. Ya, lanjut, optical drive ini untuk memasukkan kepingan CD atau DVD pada saat adik-adik menginstal komputer nanti. Karena setelah belajar merakit, kita lanjut ke instalasi komputer. Ini fungsinya untuk masukkan kepingan CD itu nanti pembelajaran minggu depan. Ya, ini perangkat tambahan, keyboard, mouse, dan monitor ini saya pikir semua sudah tahu dan sudah pelajari di SMP kemarin. Oke, setelah mempelajari atau mengetahui perangkat-perangkat yang ada dalam komputer, langkah selanjutnya itu kita akan merakit sebuah PC atau komputer. Namun sebelumnya saya bagikan adik-adik dalam kelompok. Karena jumlah PC kita belum memenuhi. Kalau memang jumlah yang banyak, biar 2 orang 1, tapi jumlahnya hanya sedikit, jadi kita 3 orang 1, biar 3 kelompok saja, karena PC-nya ada 3. Jadi saya bagi kelompok atau pilih sendiri nih kelompoknya. Kita bagi saja kelompoknya. Oke, kelompok 1 itu ada Yayan, Suci, dan Nur. Itu kelompok 1. Kelompok 2 itu Andi, Ida Ayu, dan Wahyudi, itu kelompok 2. Kelompok 3 itu Eugenia, Andri, dan Radia. Itu kelompok 3. Karena kalau saya suruh pilih sendiri, biasanya pilih teman-teman satu sekolah waktu SMP kemarin. Itu biasanya kalau kelas 10 itu identiknya memilih teman SMP. Makanya saya pilih sendiri biar kolaborasi. Karena kalau harus teman-teman yang asal sekolah dari SMP lain, biar kalian bisa saling sharing. Oke, satu kelompok ada laki-laki, karena kita belajarnya rakit, jangan sampai cewek semua. Nah, mulai pegang oven. Ya. Maka selanjutnya kita akan merakit komputer. Setelah kelompok sudah dibagi, saya akan bagikan LKPD. Adik-adik bisa mengerjakan sambil merakit komputer. Namun sebelumnya, adik-adik nonton video tentang perakitan komputer dulu, biar lebih paham mengenai perakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sendiri komputer, dan di pembahasan kita kali ini kita akan belajar gimana caranya merakit komputer komponen demi komponen sampai komputernya hidup dan menyala. Jadi di sini saya udah nonton semua. Sekarang
Ini LKPD, lihat LKPD yang sudah bagi, itu ada 5 soal yang harus adik-adik kerjakan itu. Itu langkah kerjanya itu diskusikan dengan kelompokmu dulu mengenai langkah-langkah perakitan komputer. Setelah itu cari informasi mengenai perakitan komputer dengan buku yang sudah diambil oleh teman Andi tadi. Jadi baca buku di situ. Setelah itu buatlah konsep rancangan. Setelah buat konsep, lakukan percobaan perakitan. Sudah rakit semua sesuai alur dan materi yang sudah adik-adik dapat di buku. Setelah itu menguji atau tes komputer hasil rakitannya. Setelah komputernya jadi, tuliskan pengalamanmu atau pendapatmu mengenai prosedur perakitan komputer dan pengujian komputer yang sudah adik-adik pelajari. Ayo, sekarang waktu kita 50 menit. Silakan kerjakan dan rakit komputer yang sudah disiapkan di kelompoknya masing-masing. Sudah siap semua ya untuk rakit? Ya, Pak. Di ovennya bawa tidak? Pinjam, Pak. Lalu itu sudah dijelaskan bahwa harus bawa oven dan segala perlengkapan. Jadi hari ini kita rakit. Silakan rakit sambil mengerjakan soal di LKPD. Wah, Yudi belum masuk ya. Ini tanda waktu SMP dulu sering onar. Ini. Hadir, Pak. Oke. Sudah ya? Oke. Kelompok 1 Ade, Suci, dengan Nur. Bagaimana hasil rakitannya? Pak, masih hitam. Komputernya sudah jadi ya, Ade? Sudah dirakit, Pak, cuman belum menyala-menyala, Pak. Oh ya, oke. Belum menyala ya. Bentar. Itu harus dibongkar ulang dan cek dulu. Mungkin harus ada kesalahan waktu dalam perakitan. Kalau belum menyala nanti kita sama-sama untuk rakit ulang nanti. Yang kedua itu kelompoknya Andi dan Ida dan Wahyudi itu. Komputernya jadi atau belum? Belum selesai, Pak. Belum. Ya, belum, Ya, Pak. Belum selesai, Pak. lanjut. Ya, Wahyudi sudah ada. Itu jagonya komputer tuh. Yang ketiga itu Eugenia, Andri sama Radia, komputernya sudah jadi. Dikit lagi, Pak. Mantap. Oke, sedikit lagi. Ade itu coba cek power supply-nya itu. Cek secara manual itu mungkin power supply-nya rusak atau apa. Power supply-nya minta ganti, Pak, ini karena saya sudah tes, nggak mau nyala, Pak. Oh ya, itu kerusakan ada di power supply. Nanti kita ganti. Ya, ini pasang power supply yang baru nih.
Semoga saya jadi. Pasang pakai power supply yang baru. Siap. Oke, kelompok 2 sudah ya? Kedua, Andi, Ida, dan Nore itu sudah. Sudah ya? Sudah Pak. Mantap. Komputernya aman? Lambat loading Pak, mungkin memorinya ini Oh iya. atau tidak tampil. Sudah nyala Pak. Loadingnya lambat ya? Kira-kira kenapa ya Pak? Oh itu sistemnya, itu nanti kita belajar pada, intinya komputer jadi dulu, nanti minggu depan baru kita belajar cara installnya. Itu kemungkinan sistemnya yang rusak atau sistemnya sudah korup, jadi minggu depan itu ada tahapnya, nanti kita belajar cara install komputer. Oke Pak, siap. Ya, mantap. Kelompok 3 komputernya sudah jadi. Andri, Radia, dan Eugenia. Kelompok 1 sudah jadi Pak. Mantap. Itu pengaruh power supply ya. Sistemnya aman ya, sistem. Sistem aman Pak, power supply yang bermasalah. Oke. Berarti tinggal kelompok 3, Andri, Eugenia, dan Radia itu sudah jadi. Sudah Pak. Mantap. Komputernya aman? Aman Pak. Oke. Oke, semua sudah jadi komputernya. Kita sudah sama-sama belajar cara merakit komputer. Ya. Simpulan akhir. Jadi untuk menjadi seorang teknisi komputer dan jaringan yang baik itu, adik-adik harus bisa memahami benar mengenai perangkat dasar tentang komputer, mulai dari merakit, menginstal, dan memperbaiki. Jadi selama ini kelas 10 sampai kelas 12 nanti, adik-adik harus bisa menginstal sebuah jaringan. Itu output yang harus adik-adik kejar di SMK ini. Jadi ini secara awal saya tekankan memang harus lebih fokus, pikirkan masa depanmu, karena di sini kita belajar untuk menghadapi dunia kerja. Oke, untuk pelajaran minggu depan, kita akan belajar mengenai instalasi komputer, seperti yang kelompoknya Andi punya masalah tentang sistem operasi, itu nanti kita belajar pada pembelajaran minggu depan. Silakan. Ya, ini tugas mandiri dicatat, itu di LKPD itu ada. Kerjakan tugas ini di rumah. Kalau sudah catat, silakan bereskan perlengkapan, simpan baik-baik. Ya. Oke, satu orang bawa kita dalam doa. Eugenia, mungkin kita dengan doa biar. Baik, Pak. Mari kita siapkan diri untuk menghadapi doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Celestinus Kota ya. Ini saya yang paling kagum dengan Bapak itu ternyata sudah sangat rileks ya. Bisa menempatkan, oh ini sudah siswa saya ya. Saya pun kadang manggil mahasiswa itu adik-adik saya panggil ya, bukan anak-anak ya. Takut saya kalau manggil anak-anak biasanya Pak. Kenapa gitu Pak? Kalau anak-anak, saya bukan anak kecil lagi paman gitu nanti saya dibilang. Nama saya Sipa gitu dibilang, wah itu ya. Itu saya sering dengan mahasiswa saya gitu Pak ya. Ya bisa kita bilang adik-adik ya. Apalagi di SMK kadang-kadang ya mereka nggak mau lagi anak-anak, benar Pak. Saya rasa gitu.
Karena biasa pakai adik-adik, Pak. Iya, kalau SMA, saya SMK dulu saya ngajar juga gitu. Termasuk mahasiswa saya sekarang juga. Saya juga panggilnya begitu, Pak. Adik-adik saya lebih sedang panggil kadang-kadang. Kalau anak-anak, ya gimana ya bilangnya? Ya jangan panggil aku anak kecil lagi gitu dari bilang ya. Karena ya itulah kalau kita bilang siswa kita sekarang ya Bapak Ibu ya, sudah beda dengan kita dulu ya. Kemudian dari mengajar sudah bagus saya lihat tadi Pak. Kemudian Bapak bisa LKPD-nya bagaimana, dijelaskan, oh latar belakangnya bagaimana, saya suka itu Pak. Kemudian tadi tampilin video, ya bagus itu Pak. Kalau Bapak tampilkan seluruhnya juga nggak apa-apa Pak. Waktu kita masih ada sekarang Pak, nggak apa-apa Pak. Ya agak banyak ya, agak kejar-kejar kayak kemarin ya. Kemarin ya agak panjang, tapi sekarang saya lihat ya sudah bagus, agak terlalu mepet lah waktu kita, jadi masih bisa. Ya, saya ketenangan Bapak, saya paling suka itu Pak. Oh, tenang, itu pembawaannya ya sudah siap nanti ya. Harapannya pas pas ujian komprehensif ya seperti itu juga Pak. Anggap semuanya Pak. Itu pasti lebih akan bagus hasilnya Pak. Itu harapan saya juga Pak. Itu bagus sudah saya lihat ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin Pak Giri, silahkan tanggapannya Pak Giri. Pak Arthur, terima kasih. Pak Celestinus udah sangat interaktif Pak ya. Jadi komunikasi dengan siswa, kemudian diskusinya ya. Saya cuman ini tadi ketika Bapak menginginkan video itu ya bagus sekali Pak ya. Jadi memang sebelum perakitan kita selain menyiapkan alat juga menampilkan video. Kalau memang nggak video ya bisa kita praktekkan langsung kepada siswa. Nah tadi videonya sudah, berarti itu anggapannya siswa melalui video itu siswa mampu memahami apa yang akan mereka lakukan. Nah saya tertarik dengan yang tadi itu ketika Bapak menampilkan apa nih sebelum ini Pak? Coba. Sebelum kesimpulan, nah ini. Mungkin di sini di LKPD-nya saya nggak tahu isinya Pak. Mungkin di sini adalah checklist peralatan yang digunakan, ya perlengkapan untuk merakit, ya. Kemudian pada saat prakteknya Bapak bersamaan kan Pak ya, kelompok 1 sampai kelompok 3 itu. Sambil pantau Pak. Ya artinya bersamaan kan kelompoknya bukan. Ya. Oke. Jadi mungkin di LKPD-nya bisa ditambahkan checklist peralatan yang digunakan, baru nanti di project-nya adalah merakit komputer Pak. Saya rasa udah lengkap sih tadi itu Bapak ya. Cuman ini LKPD-nya kan tidak saya lihat. Oke gitu aja Pak. Saran saya sudah bagus. Mungkin bisa dilanjutkan ke yang lain. Ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Giri ya. Jadi sudah bagus ya dibilang Pak Celestinus ya. Tinggal dipertahankan Pak Celestinus ya. Pak Celestinus, jadwal ujian komprehensifnya kapan dapat Pak? Saya hari Senin Bapak. Oh, hari Senin. Ya, dapat libur dulu hari Minggu, Pak. Jadi masih bisa agak santai dulu mempersiapkan diri ya. Iya, Pak. Nah, tinggal upload tugas LMS biar lengkap dulu masuk video ya. Mudah-mudahan nanti sudah bisa digini. Oke, setelah Pak Celestinus, siapa berikutnya?